Gempa yang mengguncang Aceh dan Nias 16 tahun yang lalu bukan yang terakhir bagi Aceh dan Indonesia setelah dilanda gempa dan tsunami terdahsyat tahun 2004. Gempa terus saja terjadi karena Indonesia memang wilayah yang sangat rentan dengan risiko bencana. Secara geografis, Indonesia terletak di daerah sabuk api atau dikenal dengan istilah Ring of Fire, di mana 187 gunung api berderet dari barat ke timur. Di samping itu, posisi geografis Indonesia juga berada pada daerah yang ditandai dengan gejolak cuaca dan fluktuasi iklim dinamis yang menyebabkan Indonesia rawan bencana alam kebumian seperti badai, topan, siklon, tropis, banjir. Tapi apakah serentetan pengalaman itu membuat bangsa ini tangguh menghadapi bencana? Tahun 2020, Indonesia memperingati 16 tahun pasca gempa dan tsunami Aceh. Bencana dahsyat yang terjadi di tahun 2004 itu membuka mata dunia untuk membantu Aceh bangkit kembali. Banyak hal yang sudah terjadi selama 16 tahun berjalan. Banyak gedung-gedung yang sudah dibangun mengganti gedung-gedung yang rusak. Bahkan rumah sekolah, pusat-pusat perbelanjaan, dan juga pusat publik juga dibangun untuk membantu masyarakat mendapatkan pelayanan lebih baik lagi. Bagaimana kondisi kota Banda Aceh dan sekitarnya setelah 16 tahun gempa dan tsunami terjadi? Untuk itu, kita akan melihat apa saja yang menjadi pengalaman 16 tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Ketemu lagi dengan saya di channel Hendra Shah Official. Ini adalah konten yang sangat spesial karena kita akan memperingati 16 tahun musibah gempa dan tsunami di Provinsi Aceh dan beberapa tempat di Sumatera Utara. Dan dari titik ini kita akan ajak sahabat semuanya untuk melihat apa saja peninggalan tsunami dan gempa tahun 2004 yang masih ada dan bisa kita kunjungi sebagai pembelajaran bahwa kita pernah merasakan bencana yang maha dahsyat di Provinsi Aceh. Dan sekarang saya berada di lokasi kuburan massal di Ulele di Kecamatan Meraksa. Mari bersama-sama kita ikuti dan kita lihat apa saja yang masih bisa sebagai kilas balik peringatan 16 tahun tsunami dan gempa di Aceh. Gempa dan tsunami tahun 2004 di Aceh merupakan sebuah titik balik di mana pada saat itu kita sebagian besar masyarakat belum paham betul tentang risiko bencana yang ada di sekitar kita. Namun sejak titik itu banyak hal yang bisa kita pelajari dan banyak kejadian di Indonesia yang menjadi titik balik kembali bagi kita bahwa Indonesia sangat rentan dengan risiko bencana dan salah satu pulau dan daerah yang paling juga memiliki risiko adalah Provinsi Aceh. Dan sejak itu pula banyak kegiatan pengurangan risiko bencana dilakukan dalam rangka menguatkan kapasitas masyarakat. Di tahun 2004 ketika gempa dan tsunami melanda Aceh, salah satu tempat escape bagi masyarakat adalah masjid. Salah satunya adalah Masjid Baitur Rahim, di mana saya berdiri sekarang. Masjid ini banyak tempat penyelamatan masyarakat di sekitar lokasi ini. Dan salah satu gedung yang paling kokoh dan menjadi salah satu gedung yang tetap kokoh bertahan meski tsunami menghantam. Sahabat semua, tidak terasa
sudah 16 tahun gempa dan tsunami Aceh berlalu, dan banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dan kita jadikan hikmah. Salah satunya adalah harusnya mendorong kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita perdalam lagi ilmu-ilmu agama, kemudian kita dekatkan lagi diri kita, beraktivitaslah di hal-hal yang barangkali bisa mendekatkan kita lebih dekat lagi kepada Allah. Dan secara ilmu pengetahuan juga, kita ini tinggal di daerah yang penuh dengan risiko bencana, karena memang apa yang dikatakan lembaga penelitian EMDAT yang ada di Belgium sana, bahwa daerah Aceh ada daerah yang sangat rentan dengan risiko bencana, termasuk Indonesia, dan Aceh ada di dalamnya. Nah, saya teringat, saya kebetulan juga salah seorang survival tsunami tahun 2004, dan alhamdulillah saya memaknainya dengan sangat dalam, bahwa Allah memberikan kesempatan kita hidup untuk bisa berbuat baik, banyak bermanfaat bagi orang lain, dan terus berkontribusi bagi pengetahuan-pengetahuan yang baik seperti itu. Dan saya juga ingat pada tahun 2007, 2008, 2009 sampai dengan 2012 ya, ketika saya bekerja di sebuah lembaga riset yang juga mengurusi persoalan-persoalan gempa dan tsunami. Melalui riset-risetnya saya sempat menjadi seorang volunteer ya, menjadi guru di sebuah SD. SD ini kebetulan berada di daerah yang sangat juga punya risiko bencana di tepi laut ya. Dan lama saya menjadi volunteer mengajar di sana bersama teman-teman pada saat itu. Dan pada saat itu memang Indonesia juga Aceh ya, maksud saya, kehilangan banyak sekali sumber dayanya pada saat gempa dan tsunami. Ada guru, ada juga sekolah-sekolah yang hancur, selain perkantoran ya, maksud saya. Dan pada saat itu kebayanglah jumlah guru juga sangat sedikit sekali. Sebelum pada akhirnya 10 tahun kemudian juga sudah alhamdulillah sudah bertambah banyak. Tetapi pada saat itu masih ada kesempatan bagi kita untuk bisa mendarma baktikan ilmu pengetahuan yang kita miliki untuk bisa kita sampaikan pada orang lain yang membutuhkan. Nah, saya akan ajak teman-teman untuk melihat video di mana pada saat itu saya pernah bekerja sama dengan BNPB dan juga para filmmaker dari Institut Kesenian Jakarta untuk membuat film dokumenter terkait dengan berapa tahun setelah tsunami pada saat itu. Ini adalah salah satu cuplikannya ketika saya bersama teman-teman mengajar di sebuah SD yang terdampak akibat gempa dan tsunami Aceh. Kita terpikir untuk bagaimana mengadopsi itu kepada sekolah-sekolah gitu. Artinya bahwa bencana selama ini kan, bencana itu sama sekali bukan sesuatu hal yang bisa dihindari gitu, tapi risikonya yang bisa dikurangi. Dengan masuk ke sekolah-sekolah, kita berharap edukasi ini bisa membantu mengurangi risiko bencana, terutama kepada kelompok-kelompok rentan, guru-guru, perempuan, dan anak-anak. Jadi kita berupaya mengenalkan lewat komik, lewat simulasi-simulasi kecil, sederhana, yang gampang diterima oleh anak-anak sekolah. Juga film-film animasi yang menceritakan tentang apa itu sebenarnya bumi, apa sebenarnya gempa bumi, dan tsunami itu apa. Kemudian kita menjelaskannya dengan film-film yang memikat anak-anak sekolah yang bisa diterima dengan gampang. Nah, sekarang kita sudah berada di Kampung Lampulo, dan pada saat gempa dan tsunami tahun 2004 di kampung ini ada sebuah kapal dari daerah Lampulo yang naik ke atas hunian masyarakat. Kita akan lihat kondisinya sekarang. Sahabat semua, salah satu penyintas gempa dan tsunami Aceh tahun 2004 yang lalu adalah Ibu Bundiah binti Sahan, atau ia lebih dikenal dengan panggilan akrab Wak Kola. Bagaimana kisah-kisah yang sudah terjadi 16 tahun yang lalu, inilah wawancara saya bersama Wak Kola. Sahabat semua, sekarang saya berada di daerah situs kapal yang berada di atas
atap rumah. Ini adalah salah satu peninggalan dari dampak gempa dan tsunami tahun 2004. Dan alhamdulillah saya hari ini bersama salah satu survival gempa dan tsunami tahun 2004 bersama Ibu Pundiah atau yang akrab sekali dipanggil di sini Wak Kolak ya Bu ya. Bisa panggil Wak aja ya. Wak, kita kan tahu ini sudah masuk 16 tahun ya. Bisa nggak cerita sedikit pada saat kejadian di tahun 2004 itu Wak Kolak itu sedang ngapain dan berada di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Pundiah. Saya itu umur 55. Terjadi tsunami, sekarang sudah 70. Saya salah satu yang selamat di kapal ini. Jadi bagaimana saya bisa selamat atas kapal, inilah kisahnya. Ini kisah nyata, bukan kerang-kerang. Kalau saya masih terbiang sampai pasal sudah begini kan, dah terbiang saya sampai sekarang, ya Allah, pokoknya sudah 16 tahun pokoknya kan, rasanya sebentar. Jadi saya bagaimana bisa naik atas kapal ini, bagaimana Allah hantar kapal, kisahnya begini. Nak, saya ini dulu ibu tunggal lah ya. Orang tua tunggal. Ya, orang tua tunggal. Jadi punya anak 4, itu masih sekolah ya. Ada yang sudah kerja, ada yang sudah sekolah, ada masih sekolah. Jadi saya tiap hari jualan kolak sarapan pagi. Oke. Jualan kolak di Penayu, di Pelabuhan Ikan. Kita kan ada TPI sini, TPI Pelabuhan Samudra namanya. Jadi pagi-pagi saya sudah pergi, karena kita hari Sabtu kan biasa saja, hari Sabtu kan Natal kan. Iya. Minggu terjadi tsunami. Hari Sabtu itu biasa aja, tidak terpikir bahwa besok akan tsunami, tidak besok ada gempa, biasa aja. Jadi saya hari Sabtu itu udah pergilah belanja. Hari Minggu pagi sudah siap salat, masuk barang gerobak bawa ke pelabuhan. Sampai ke sana, saya sudah dah jualan kolaknya bukan di kedai nah. Wak Kolak tidak punya kedai. Wak Kolak jualan di atas bangku meja. Jadi di pinggir sungai, ini kan sungai. Jadi kalau nelayan pulang tuh bersinggah di situ, dapat singgah di dermaga. Dia ke pelabuhan kami itu bukan dekat laut, tapi masuk ke dalam sungai dulu baru jumpa pelabuhan. Jadi kalau nelayan pulang tuh, wah mana kolaknya, makan kolak dulu. Jadi hari Minggu biasa orang makan kolak kan sudah laku 85.000 uang kita. Waktu itu ada anak muda sebaya anak ada, dia bilang sama saya, wah saya hari ini makan nasi, tak makan kolak. Oh boleh, saya taruh biasa kita bilang kan. Saya taruh nasi. Dia saya kasih sama dia makan, 2 sendok dia makan, datanglah gempa. Gempanya kayak gini, kayak angin tau. Pertama dia, gini, bunyi dia, kayak bunyi. Gini tu, bergoyang-goyang terus. Orang ni panggil saya, Wak Kolak, gempa. Saya bilang, ya Allah, hari ini gempanya kok lain, tanah bergoyang. Kan biasanya gempa selalu ada di Aceh kan. Selalu ada gempa di Aceh. Nanti kalau ada gempa tu yang takut dah biasa bagi kami. Kalau 5 tu dah biasa, 5-2 dah biasa. Jadi saya bilang, ya Allah, hari ini gempanya kok lain, tanah bergoyang, saya bilang. Dia waktu itu terus goyang terus tempat sekitar roboh, listrik patah, orang-orang tu duduk semua, jangankan berdiri, jangankan berdiri, Duduk je nggak duduk bisa lagi, dah gini-gini. Saya pun waktu itu sampai ke anak muda tu yang bahkan sama saya. Saya terseret, tersandung non kelanjang ikan, sandung kaki kan, kan gini-gini, duduklah kelanjang ikan. Bisa duduk kelanjang ikan tu nangis saya. Saya bilang, ya Allah, kenapa bisa gempa begini? Jadi kalau pecah tanah, masuk kami ke dalam tanah semua. Dan jadi orang Aceh kan semua berzikir. La ilaha illallah, la ilaha. Waktu itu saya dengar ada yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ada bola besar, kita bakar rumah kan azan juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu itu saya bilang, ya Allah, yang azan ada, yang zikir ada. Kenapa gempa tak berhenti? Apakah ini kiamat? Kita pikir kiamat, tak pikir air. Jadi Wak Kolak terpikir itu pada saat itu terpikir ya? kiamat. Karena perasaan saya tanahnya kayak bunyi juga. Gini kan. Tapi bukan saya aja bilang, selepas tsunami itu ada yang bilang, Wak, hari itu tanahnya bunyi, Wak ya. Katanya. Oh, dalam hati saya berarti apa ada bunyi tanahnya kan. Itu orang dah. Waktu itu saya bilang, ya Allah, kalau begini tempat terus, karena tempat gudang-gudang dah hancur, dah boom, dah jatuh. Oleh saya patah kan. Patah kapal ini waktu itu masih di situ lang keranjang sana. Ini duduk. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya Allah, saya bilang, yang azan ada, yang zikir ada, kenapa gempa tak berhenti-berhenti? Allah, apakah ini kiamat? Saya bilang kan.
Kalau bukan kiamat, ya Allah, apa doa saya baca berhenti gempa? Saya minta sama Allah. Kalau bukan kiamat, apa doa saya baca berhenti gempa? Rupanya anak kayak anak ilham. Kamu baca Al-Fatihah, asal tu ada doanya di dalam. Saya baca Al-Fatihah besar. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waktu saya baca Iyyaka na'budu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah nangis saya. Nangis saya nangis. Kepadamu aku menyembah ya Allah. Saya bilang, kepadamu saya minta tolong berhentikan gempa. Saya tepuk-tepuk nangis. Saya baca lagi bangunlah. Rupanya Allah berhentikan gempa. Lama gempa 8 menit. Besar gempa 9,3. Jadi saya bangun dari keranjang itu saya begini. Nah, itu pulang. Kenapa pulang? Di sana sudah hancur semua. Saya pikir rumah saya sudah hancur. Oke. Nah, pulang saya kan rumah saya di depan nih. Yeah. Waktu saya pulang yang punya rumah ini namanya Abbasiyah nih, Ibu Abbasiyah. Dia seorang guru SMA tapi hari Minggu tak sekolah kan. Suaminya kepala Pertamina Pak Haji Misbah. Waktu itu Pak Haji Misbah di Medan, istrinya dan anaknya ada. Waktu saya pulang dia duduk di jalan kan waktu gempa duduk orang di lokasi jalan. ini ya. Nah, di situlah tempat saya tadi itu. Waktu itu ditanya sama saya pulang jalan kaki, kolaknya berhamburan tak boleh lagi saya. Wak sudah pulang ya, kolaknya bagaimana Wak? Kolaknya sudah berhamburan, bes. Saya bilang nangis saya kan. Masuk ke rumah, sejak rumah satu keluar lagi ke rumahnya tidak apa-apa. Datang anak saya dikasih minum saya, duduk di jalan juga masih. Bunyilah bom 2 kali, tahu bom? Aceh kalah. Gitu ya. Aceh lagi bergaduh antara agama dan RIDU. Memang kami dulu nak tiap hari bunyi bom, tiap hari bunyi senjata. Bang bom, selalu ada. Di kata tetangga saya bom, kata tetangga saya, wah orang tak bertentara perang saja kerjanya. Berhabis gempa besar perang apa? Tidak takut dia bala. Saya bilang tiap hari kita sudah mengalaminya, untuk apa kita pikirkan lagi? Itu terserah orang lah. Kan? Selepas bunyi bom lain lagi, sunyi senyap kayak orang hening. Saya bilang ya Allah best, saya bilang habis ini. Selepas bunyi bom kenapa sunyinya lain ya? Saya bilang tak tahu Wak katanya. Oh kalau begitu awak nak jualan lagi. Ambil jualan, bawa pulang bagi-bagi. Karena jualan masih buat, tapi kolaknya tidak tumpah, cuma berhamburan gitu. Tapi piring sudah hancur-hancur kan. Sampai ke sana ya diantar pakai sepeda motor ya Honda. Sampai ke sana pintu gerbang saya bilang mana saya. Kamu pulang mama yang angkat barang masuk gerobak pulang. Sampai sana ada kakek Din. Selalu cuci piring saya. Kek ambil air ke sungai kita pulang aja cuci piring. Saya kutik-kutik piring saya bilang. Rupanya nak pulanglah bot di laut. Bot dari laut masuk kuala. Bot di depan, air di belakang. Orang bot ni panggil. Iyalah oh di itu bahasa Aceh. Iyalah oh di katanya. Air laut naik katanya. Air laut naik. Saya lagi nunduk ambil piring kayak ini. Saya bangun. Saya lihat air laut. Air, Masya Allah mati saya hari ini. Piring jatuh piring di tangan saya. Jadi saya tak pikir apa lagi. Gemang saya lihat aja ini. Karena airnya 2 gelombang nak. Di depan mata begitu besar mana pikir hidup lagi. Gelombang pertama berjalan gini. Gelombang kedua begini bergulung. Bahasa asap kita bubuih. Itulah saya kaget. Ini kan antara gelombang pertama antara sungai dengan darat rata pertama. Berjalan ya. Tapi ada tanggul kiri kanan ada batang cemara. Saya lihat tak nampak ujungnya lagi. Di sini misalnya kering, di sana ada air penuh kan. Di sini kering. Saya lihat Masya Allah sudah mati. Jadi orang pada lari semua dipanggil saya. Wak kolak lari waknya berdiri lagi wak lari terus wak lari. Lah mati saya untuk apa lari pasti mati. Situlah saya waktu itu dah pikir hidup pasti mati. Saya tidak usah lari, pasti meninggal. Saya pasti meninggal dalam hati saya kan. Itulah saya pasrah. Saya minta sama Allah, ya Allah, saya tidak sanggup lagi. Karena lutut saya dah goyang. Berenang pun saya tak bisa, ya Allah. Kalau saya memang hari ini ajal, saya minta dalam kalimah La ilaha illallah. Saya ambil tangan, saya taruh dada. Itu ini pangkalang-kalang nak berzikir saya. La ilaha illallah, La ilaha illallah. Ya mata saya berderai. Tak ingat apa-apa lagi nak. Cuma ingat Allah, ya anak tak ingat apa-apa lagi. Rupanya ada yang panggil saya. Ini bukan karang-karang nak. Kamu lari pulang naik ke lantai 2, Ibu Abbasiyah ni lah lantai 2 tadi itu. Kami pulang, kamu pulang lari naik ke lantai 2, Ibu Abbasiyah ajak punya rumah, ajak tetangga anak-anak bawa ke atas semua. Padahal di tempat saya jualan itu di depan pintu gerbang ada toko 4 nak. Kenapa Allah tunjukkan ke sini? Ada toko lantai 2 juga. Kamu lari pulang naik ke lantai 2, Ibu Abbasiyah ajak punya rumah, ajak anak-anak bawa ke atas semua.
Tapi saya tak peduli. Saya kertas lah, ilah saya ditepuk di bahu. Kaget saya gini. Terus saya kaget saya. Oh ya Allah, orang pada lari semua. Kok udah kosong lah hati saya kan? Saya balik arah lari, saya depan, air belakang nak. Sebenarnya gemuruh. Tapi sempat kencang lari kemarin. Lari kencang nak. Tak gini saya. Berapa meter? Itu dari sana di TPI lama ada ke 1 kilometer? Dah sampai. Dah sampai ke 1 Nah, kilometer. ada. Tapi Ibu Aira buat pola sampai ke rumah. Waktu itu kan di belakang kan minyak saya tuh. Saya berlari keluar dulu gerbang, ramai kali orang berdesak-desak keluar karena kan pintu TPI itu dipagar, ada 1 hektar dipagar. Jadi situ ada pintu gerbang keluar masuk mobil Honda pakai keranjang besar. Di situ orang mau keluar semua lari ditabrak semua, saya pun lari lah. Saya disuruh Allah kamu lari tu, saya ke belakang. Dalam hati saya Allah sampai ke mana belakang, lihat ke belakang, nanti kamu tak sanggup lari, begitulah. Kayak Allah tak dorong saya. Lari tu lepas salah kan lepas kasut saya lepas lagi. Lepas saya lepas lagi. Masuk ke situ saya panggil tu. Ayah lauk naik. Orang bilang, wak kolak kapu mo ya. Dia bilang, wak kolak sudah gila katanya. Tak percaya dia. Tidak mungkin air laut naik dipikirnya. Mana mungkin air laut naik? Ada terpikir ada. Sampai kemari. Saya lari, panggil Abasia lari ke lantai 2. Yang dengan panggilan saya masuk ke lantai 2. Saya pun masuk, saya tidak terpegang siapa-siapa lagi. Saya masuk, datang lagi. Puan datang tadi. Dah sepinggang. Ya Allah ya Tuhanku, dah masuk air. Saya bilang, cari Abasia ni depan kamarnya. Saya ajak dia ke lantai 2. Di lantai 2 kita kumpulkan dia semua orang. Saya bersandar lah, ini depan. Airnya kayak ubat. Sebentar segini dalam. Jadi kami sudah pasrah dan minta maaf, mungkin kami sudah ajal. Saya bilang habis mungkin hari tempat terakhir kita kan. Banyak Allah berkehendak datang kapal. Kami tak tahu kapal datang. Karena kami dalam bilik. Rupanya di atas lantai 2 ini ada pembantu dia yang laki, si Joel. Bayar ni ada. Naik dia ke atas bumbung tu. Dan buka sen, dia lihat kapalnya. Waktu lihat kapal kami di dalam, waktu tu kami kan sudah gini dan minta maaf ini. Ya kapal dari sana, dari situ memang dah lagi docking dah. Ke sana pusing, baru berlabuh ke rumah dia. Dia kan di atap ni, dilihatlah kapalnya. Ya Allah ya Tuhanku, sudah kena kami masuk, alhamdulillah. Baru dipanggil kami. Keluar Madani, anak saya ibunya sudah datang, Kami pikir ibu datang jemput kami. Keluarlah kami satu persatu dekat kapal, satu tarik, satu tolak, satu atas kapal, apanya kapal kosong, tak ada siapa-siapa. Saya bilang habis beres kapalnya kosong, orang tak ada apa-apa, awak dah aman. Tapi kapalnya goyang-goyang tak apa-apa, nangis saya duduk, orang semua berdoa dah saya bilang habis anak saya sudah hilang karena waktu itu anak saya dan ke situ, saya fikir sudah hilang tapi selamat alhamdulillah. Waktu itu saya lihatlah orang timur tenggelam, saya gini aja, la ilaha illallah. Saya lihat ke depan, rupanya datang gelombang lagi. Saya panggil bes, lihat aku gelombang datang, pasti kapal diangkat ni. Kan kapal dah masuk beton, dah masuk rumah dia tu. Ini kalau air gelombang datang pasti kapal diangkat. Ya Abasia ni orangnya orang kaya alim nak. Dipanggil tetangga saya namanya Mujibur Ijal. Kami panggil dulu dia panggil Ijal. Ijal azan katanya disuruh azan. Azan Allah Akbar. Gelombangnya surut nak pecah laut. Itulah kuasa Allah. Dan dulu kami sambil nangis pikir. Beliau satu keluarga selamat. Beliau selamat semua, tapi maknya meninggal Pak saya pun selamat satu keluarga. Berapa keluarga ada yang utuh, tapi yang sini anak yang meninggal satu, tetangga saya pun habis semua. Ada yang meninggal, ada yang enggak. Ibu, kalau Wak Kolak melihat kondisi pada saat itu tuh kira-kira berapa jumlah masyarakat di sini? Waktu saya di atas kapal, saya lihat air lampu di laut semua, saya tanya sama Allah, ya Allah, kenapa kampung kami laut semua orang tidak ada lampu? Sedangkan rupanya kami satu desa 6.000, sebenarnya tinggal 1.000. Tadi kata orang itu tinggal 1.500. Sebenarnya yang di luar itu, kalau kampung ini 1.000 yang tinggal. Sahabat semua, demikian tadi percakapan saya dengan Ibu Pundiah atau Wak Kolak yang merupakan salah seorang survival dari gempa dan tsunami Aceh tahun 2004. Dan sekarang saya berada di atas situs ini dan ini yang tampak adalah kapal yang memang terdampar di atas rumah penduduk. Dan ini merupakan salah satu bukti bahwa kekuasaan Allah bisa saja terjadi dan memberikan peringatan bagi kita untuk bisa tahu bahwa bencana bisa saja terjadi kapan saja dan dimanapun. Satu hal yang perlu kita ingat
Bencana tidak bisa kita tunda dan tidak bisa kita ingin dipercepat, tetapi risikonya bisa kita kurangi dengan sadar betul bahwa kita hidup di daerah yang penuh dengan risiko bencana. Sampai ketemu lagi di Hendrasa Official. Semoga tetap sehat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.